Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullahu taala. Masih di dalam pembahasan Kitabul Buyu sampai pada bab yaitu Al-Ijarah. Bab Al-Ijarah yaitu sewa menyewa, baik itu sewa menyewa barang maupun sewa menyewa tenaga, yang biasa kita maknai dengan mempekerjakan seseorang, mengupah seseorang. Itu termasuk di dalam bab Al-Ijarah. Ya, jadi menyewa barang atau menyewa tenaga. Menyewa barang, rental mobil contohnya. Menyewa tenaga, mengupah tukang untuk pekerjaan tertentu. Ini masuk bab apa? Ijarah. Taib. Ta'rifuha, berkata al-mu'allif hafidhallah, ta'rifuha, definisinya, al-ijaratu lughatan, ijarah secara bahasa adalah al-ithabah, yaitu memberi upah, pengupahan. Yuqalu, dikatakan ajartuhu bil maddi au ghairil mad, dengan memanjangkan alif, ajartuhu, wa ghairil mad atau memendekkan ajartuhu, idza asabtuhu, maknanya adalah idza asabtuhu, aku memberinya upah, aku mengupahinya. Wastilahan, sedangkan dalam istilah, segi istilah, tamliku manfaati raqabatin bi'iwadhin, yaitu mempermilikkan suatu manfaat seseorang dengan adanya ganti rugi. Ya, simpelnya menyewa barang atau menyewa tenaga. Jadi persewaan atau mempekerjakan apapun itu. Hanya saja kalau sewa itu identik dengan apa? Barang. Kalau tenaga identik dengan apa? Mempekerjakan. Ya, sahih, mempekerjakan. Ya. Kalau barang persewaan, kalau orang mempekerjakan. Nah, ini masuk dalam bab ijarah. Dua-duanya termasuk apa? Ijarah. 6. Masyru'iyyatuha, disyariatkannya. Maknanya disyariatkannya ijarah ini apa dalilnya? Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Dalam surat At-Talaq ayat yang ke-6. Maka apabila mereka wanita-wanita yang ditalak, yang mereka yaitu menyusui, ya,
wanita-wanita yang ditalak dalam keadaan menyusui, sehingga mereka menyusui anak-anak kalian, wahai suami yang mentalak mereka, fa'atuhunna ujurahun, maka berikan kepada mereka upah-upah mereka. Ya, fa'atuhunna ujurahun. Pada firman Allah ujurahun, ujrah, ijarah. Jadi kita memberikan mantan istri kita yang sedang menyusui anak-anak kita dengan upah. Maka ini masuk dalam bab ijarah. Ya. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi atau Al-Qasas ayat ke-26. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Salah satu dari putri Nabi Syuaib alaihissalam berkata, wahai ayahku, pekerjakanlah ia, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah yang kuat lagi amanah. Ayat ini terkait dengan Nabi Musa alaihissalam yang dipekerjakan oleh Nabi Syuaib, yang insya Allah nanti akan ada lanjutannya. Apa jenis pekerjaannya dan apa upahnya? Yang jelas di sini salah satu putri dari Nabi Syuaib alaihissalam meminta kepada ayahnya untuk apa? Ijarah, yaitu untuk mempekerjakan Nabi Musa alaihissalam. Ini menunjukkan ijarah diperbolehkan. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-77. فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا. Yang artinya, maka keduanya menjumpai di dalam desa tersebut ada jidar, bangunan yang akan ambruk. Fa'aqamah, maka Khidir pun membangun kembali, merenovasi. Qala, maka Musa berkata, lau syi'ta latakhadta alaihi ajra. Jika engkau berkenan, engkau bisa mempekerjakan seseorang. Engkau bisa mengambil seseorang untuk dipekerjakan dan diberi upah. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kisah yang masyhur yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, bagaimana Nabi Musa alaihissalam bersama Khidir dalam rangka apa? Mencari ilmu. Jadi Nabi Musa alaihissalam ingin belajar dari Khidir. Terlepas dari khilaf para ulama, Khidir itu nabi atau bukan. Ada yang mengatakan orang saleh, ada yang mengatakan nabi. Ala kulli hal, Khidir melakukan perkara-perkara yang dirasa Nabi Musa aneh. Meskipun Khidir sudah memberitahu, ya, lan tastati'a ma'iya sabra, engkau wahai Musa tidak akan mampu bersabar bersamaku. Nah, ada 3 perbuatan Khidir yang membuat Nabi Musa merasa aneh. Nah, ini yang ketiga, yaitu ketika mereka berdua masuk ke suatu desa, ternyata ada bangunan yang ambruk. Lalu Khidir memperbaiki bangunan tersebut. Nabi Musa alaihissalam merasa, ngapain? Rumah orang ambruk bukan urusan kita. Kenapa tidak menyuruh orang untuk membangun kembali, untuk merenovasi, lalu diberi upah? Ngapain repot-repot merenovasi rumah dengan tenaga sendiri? Nah, intinya di sini apa? Ujrah, mempekerjakan orang dengan upah, itu hal yang sudah ma'ruf. Itu hal yang sudah dikenal sejak zaman dahulu kala, menunjukkan bahwa perkara ijarah ini perkara yang diperbolehkan. Jelas ya?
Demikian pula dalil dari hadis. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha. Wastajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr rajulan min Bani Daili thumma min Bani Abdi ibn Adi hadiyan khirritan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar istajara, mempekerjakan seseorang dari Bani Dail dan juga dari Bani Abdi bin Adi, yaitu seorang penunjuk jalan, seorang ahli navigasi. Al-khirrit al-mahiru bil hidayah, yaitu orang yang mahir dalam penunjuk jalan, ya ahli navigasi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, hadis ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah terkait dengan hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Sebagaimana yang kita ketahui, beliau tidak langsung pergi meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Terlebih dahulu beliau bersembunyi di gua apa? Jabal apa? Jabal Hira atau As-Saur? Jabal As-Saur, untuk bersembunyi selama 3 hari dari kejaran orang-orang Mekah. Kalau Gua Hira itu gua apa? Ketika Nabi mendapatkan wahyu yang ada di Jabal Roh. Jabal Rahmah bukan ya, Jabal Nur, Jabal An-Nur. Kalau Jabal Rahmah itu di Arafah. Taib. Jadi Nabi SAW bersembunyi di gua As-Saur untuk mengelabui orang-orang Mekah. Nah, setelah itu beliau berjanji di suatu tempat untuk bertemu dengan seorang ahli navigasi, orang yang ahli di dalam mencari jalan. Karena beliau tidak melalui jalur utama ketika mau hijrah ke kota Madinah. Jadi beliau melalui jalur-jalur yang asing. Nah, butuh seorang penunjuk jalan. Oleh karena itu beliau mempekerjakan seorang ahli navigasi dengan upah tertentu. Nah, ini menunjukkan bahwa mempekerjakan seseorang, memberi upah seseorang atas suatu tenaga yang telah diberikan, ini diperbolehkan dengan imbalan atau upah tertentu. Nah, kesimpulannya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-ijarah, yaitu menyewa atau mempekerjakan, ini adalah hal yang diperbolehkan, termasuk hal yang diperbolehkan. Nah, sekarang pembahasan berikutnya, berkata al-muallif hafizahullah, ma yajuzu ijaratuhu, apa yang boleh untuk dijadikan ijarah, apa yang boleh untuk dijadikan ijarah, baik itu menyewa, apa yang boleh untuk disewakan, atau mempekerjakan orang, apa yang boleh untuk dipekerjakan, ya. Pekerjaan apakah yang boleh bagi kita untuk mengupah seseorang? Berkata al-muallif hafizahullah, kullu ma amkana al-intifa'u bihi, segala sesuatu yang memungkinkan untuk dimanfaatkan secara halal tentu saja, ma'a baqa'i ainihi, bersama dengan kondisi barang yang masih utuh, sahhat ijaratuhu, maka sah ijarahnya. Barang yang masih utuh, kalau itu barang, ya barang, tapi kalau itu tenaga, ya masih utuh orangnya gitu ya, masih utuh orangnya. Malam yamna min dzalika mani'un syar'i, selama tidak ada halangan yang menghalanginya secara syar'i, selama tidak ada larangan. Selama tidak ada larangan, silakan kalian sewa menyewa barang yang bermanfaat, silakan kalian mempekerjakan orang untuk suatu pekerjaan yang bermanfaat, ya minimalnya tidak dilarang secara syariat. Nah, jadi boleh. Wa yushtaratu, dan disyaratkan, antakunal ainul mu'jarata ma'lumatan. Perhatikan,
disyaratkan sahnya ijarah ini barang yang disewakan itu maklumah, itu telah diketahui jelas. Barang yang disewakan kalau itu manusia ya tenaga, ya jelas. Kalau itu barang ya barangnya, mobil apa, kalau itu disewakan. Ya, kalau ada yang mau camping, tendanya seperti apa dan lain sebagainya. Wal ujratu ma'lumatan, dan upahnya pun juga apa? Maklumah. Upahnya juga apa? Telah diketahui jelas. Nyewa mobil 1 hari berapa? 200.000. Bayar tukang 1 hari berapa? 150.000. Nah, ini jelas. Ya, wa kadzalika muddatul istijar, demikian pula jangka waktu persewaan atau pekerjaan. Berapa hari ini? Mobil berapa hari disewa 200.000? 1 hari, jelas. Tukang ya disewa tenaganya berapa lama? 150.000 itu 1 hari. Ya, jelas. Meskipun 1 hari ini tentu kembali kepada urf. Dan ini kita berlakukan kaidah al-'adatu muhakkamatun. Adat, kebiasaan itu bisa menjadi sandaran hukum. Jadi kalau ada upah tukang 150.000 per hari, gitu ya, maka yang dipahami ya per hari menurut urf, bukan per hari 1 hari berapa jam? 24 jam. Loh, saya sewa tukang sampai tak bayar 150.000 kan sehari. Loh ya, sehari itu ya biasanya jam 7 sampai jam 4 atau jam 3. Ini ya beda-beda dikit, nggak ada masalah lah, tergantung nego gitu ya. Oh enggak, 1 hari itu kan 24 jam. Nah, ini mana yang benar? 1 hari menurut persepsi orang ini saklek 1 hari ya 24 jam. Coba buka di internet, 1 hari berapa jam gitu ya. Sedangkan si tukang merasa 1 hari ya kebiasaan kita ya jam 7 sampai jam 3 atau jam 7 sampai jam 4 ya. Maka kita berlakukan kaidah al-'adatu muhakkamatun. Ada dalam kaidah fikih yang masyhur, al-'adatu muhakkamatun. Ya, adat kebiasaan itu bisa menjadi sandaran hukum, sehingga yang dibenarkan atau yang dianggap benar dalam perkara ini tukang tersebut. Jadi kerjanya ya apa? Sehari itu maksudnya jam 7 sampai jam 3 atau jam 8 sampai jam 4. Nah itu jelas, waktunya jelas. Demikian pula wa nau'ul amal, jenis amal, jenis pekerjaan. Kalau sewa mobil, jelas ini 200.000 disewakan sehari, mobilnya ini waktunya sehari sudah tadi ya, dan hanya boleh di area ini misalkan ya, dalam kota misalkan, tidak boleh di luar kota misalkan. Misalnya ada persyaratan seperti itu, maka ijarah itu apa? Diperbolehkan. Sewa menyewa itu diperbolehkan. Ya. Dan juga kembali kepada uruf. Yang namanya mobil misalkan ya dipakai untuk berkendara. Dipakai untuk berkendara. Bukan dipakai untuk hal-hal yang lain. Bukan dipakai untuk perkara-perkara yang tidak umum. Misalkan apa? Tidak umum. Dipakai disewa, mobil disewa untuk latihan tembak gitu. Gimana latihan tembak? Ya seakan-akan jadikan penghalang benteng gitu misalnya. Ya mobilnya untuk apa? Menghalangi jadi tempat persembunyian kita latihan tembak. Ada di sana 1 mobil, di sini 1 mobil di area terbuka. Ya ini enggak umum. Ya, dan ini tentu melanggar kebiasaan, sehingga jenis amal atau pekerjaan atau sewa dari barang tersebut
tidak jelas. Mobil intinya ya dipakai untuk berkendaraan. Kalau manusia, kalau orang tukang misalkan, ya jelas apa yang dikerjakan, ya. Kalau itu tukang batu ya umumnya ya terkait dengan bangunan. Terkait dengan bangunan, entah itu membuat bangunan, nyemen, aci, kemudian ngecat dan lain sebagainya, ya. Nah, kalau salah satu dari hal-hal ini tidak jelas, maka tidak sah ijarahnya. Sewa mobil berapa? Wis pokoknya. Itu ya misalkan. Wis pokoknya. Perhatikan, pokoknya itu harga tidak ditentukan. Tapi kalau terserah, nah, berarti di situ ada tabarru'nya. Ada sosialnya, sudah pakai aja. Berapa? Wis terserah sampean. Wallahu a'lam bishawab. Kalau seperti ini insya Allah tidak mengapa. Insya Allah tidak mengapa. Kenapa? Karena di sini selain ada ijarah, ada tabarru', yaitu ada semacam sosial. Tapi kalau ternyata tidak ada, kalau tarifnya ternyata nanti setelah pemakaian dan itu tidak diketahui sebelumnya, berapa? Nanti saja nggak jelas gitu ya. Ya dikasih 100.000. Oh, enggak bisa, kurang. 200 kurang, pula berapa? 400.000 misalnya. Maka ijarah ini tidak sah. Maka dari itu yang namanya ijarah harus jelas apanya tadi? Bendanya. Ya, bendanya itu kalau benda yang disewakan mobil yang mana misalnya. Harus jelas. Yang disewakan tenda kapasitas berapa? Seperti apa? Ya. Kemudian upahnya, biaya sewanya, kemudian lama, jangka waktunya, kemudian jenis pekerjaan. Nah, ini adalah syarat-syarat sahnya ijarah. Taib. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman hikayatan an sahibi Musa, menceritakan tentang sahibnya Nabi Musa, yaitu Nabi Syu'aib alaihissalam, annahu qala, bahwasanya ia berkata dalam firman Allah surat Al-Qasas ayat ke-27, inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 'ashran famin indik. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya aku ingin untuk menikahkanmu wahai Musa dengan salah satu dari dua putriku. Ya, dengan pekerjaan engkau ku pekerjakan selama 8 tahun. Jika engkau sempurnakan menjadi 10 tahun, maka itu kebaikan dari dirimu. Perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini Allahu a'lam bishawab, ya. Ada pekerjaan yang dikerjakan Nabi Musa, meskipun secara detail tidak disebutkan apa pekerjaannya. Namun yang jelas mereka sudah sepakat. Artinya pekerjaan itu sudah diketahui, cuman tidak disebutkan di dalam Al-Quran secara detail. Ya, berapa lama? 8 tahun. Jangka waktunya jelas, pekerjaannya jelas. Nah, upahnya sekarang apa upahnya? Wallahu a'lam bishawab juga tidak disebutkan secara rinci. Namun setidaknya ada janji akan dinikahkan dengan putrinya. Wallahu a'lam bishawab, apakah ini masuk dalam bagian upah atau ini hanya sekedar penyerta saja? Karena kalau dimasukkan dalam sebagian upah seakan-akan anaknya seakan-akan dijual kan gitu ya. Dan ini tidak mungkin terjadi pada seorang nabi, menjual anaknya demi mendapat tenaga yang bisa diandalkan. Ala kulli hal, insyaallah ya, sunudon kita kepada Nabi Syu'aib alaihissalam ada upah yang telah ditetapkan. Hanya saja di samping itu Nabi Musa alaihissalam dijanjikan akan dinikahkan dengan salah satu putrinya. 6. Itu dalil yang pertama, bahwa ijarah harus jelas. Adapun dalil berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh
sudah disebutkan dalam takhrij sebelumnya, yaitu hadis Handalah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, An-Nasa'i dan yang lainnya, bahwasanya Handalah bin Qais berkata, sa'altu Rafi' ibn Khudijin an qira'il ardi bil-zahabi wal wariq. Aku bertanya kepada sahabat Rafi' bin Khudij atau Al-Khadij tentang menyewakan tanah dengan apa itu? Emas dan perak. Ya, apa hukumnya menyewakan tanah dengan emas dan perak? Faqal, maka Rafi' berkata, la ba'sa bih, tidak mengapa. Innama kana an-nasu yu'ajiruna ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam alal madhiyanat wa aqbalal jadawil wa asya' minaz zara'. Ya, tidak mengapa. Meskipun dulu para sahabat atau manusia di zaman Nabi SAW saling menyewakan tanah mereka dengan lahan yang ada di tepi dekat sungai, kemudian dekat dengan pengairan, ya, atau lahan-lahan tertentu yang dekat dengan sumber air, atau beberapa bagian dari hasil tanaman. Fayahliku hadza wa yaslamu hadza. Ada kalanya bagian yang itu gagal panen, yang ini berhasil. Ada kalanya yang itu gagal panen, yang ini berhasil. Ada kalanya yang itu berhasil, yang ini gagal panen. Falam yakun linnasi qura'un illa hadza. Maka dahulu manusia tidaklah menyewakan sesuatu kecuali dengan cara seperti ini. Falidzalika zujira anhu, maka dari itu dilarang. Fa amma syai'un ma'lumun madmunun fala ba'sa bihi. Ini syahidnya. Adapun menyewakan sesuatu dengan harta yang sudah maklum, jelas, wa madmun, dan juga ada jaminannya juga jelas, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Taib. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rafi bin Khudij menceritakan dahulu di zaman Nabi orang menyewakan lahan itu tidak dengan harta yang jelas. Berapa sewa lahan ini setahun? Ya, berapa dinar? Kalau dirham berapa dirham? Dan ini yang ditanyakan oleh Handalah bin Qais. Boleh enggak kita sewa menyewa dibayar dengan dinar atau dirham? Maka Rafi mengatakan boleh. Justru itu yang boleh. Karena dahulu di zaman Nabi mereka tidak dengan cara seperti itu. Bagaimana caranya? Mereka menyewa dengan lahan tertentu. Jadi misalkan satu petak lahan, ya, disewakan, upahnya, biaya sewanya diambil dari bagian lahan itu yang diklaim miliknya. Jadi misal saya punya lahan, terus ada yang mau nyewa, saya sewa, boleh. Tapi hasil tanah yang sebelah sana itu milik saya. Nah, itu nilai sewanya. Paham? Ya. Jadi misalnya ada 4 petak lahan, semua kamu sewa. Silahkan disewa. Yang namanya sewa ya semua modal dari dia. Lalu upahnya apa? Biaya sewanya apa? Bukan dengan dirham dan dinar. Setahun sekian dinar, sekian dirham. Tidak. Upahnya, bayarannya dari tanah yang nomor 1 itu hasilnya untuk saya. Karena itu dekat dengan sungai atau dekat dengan mata air. Maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena sangat berpotensi adanya spekulasi atau jahalah, ketidakjelasan. Kenapa? Bisa jadi yang itu berhasil, hasil panennya melimpah. Sedangkan 3 petak lahan yang lain gagal. Ya, katakanlah hasilnya melimpah, dapat misalnya 10 dinar. Hasil panen ini 10 dinar. Maka seakan-akan biaya sewa di tahun itu 10 dinar. Tapi di tahun berikutnya ternyata bagian itu gagal panen, yang sini melimpah. Sehingga gak ada hasilnya, sama sekali 0. Biaya sewanya berapa? 0. Nah, berarti kan tidak jelas berapa. Ya, maka dari itu dilarang. Jadi menyewakan lahan dengan
biaya sewa yang ditetapkan dari dari lahan tertentu, tanah tertentu, maka tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah kejelasan. Berapa biaya sewanya? Kalau itu memang sekian dinar, 10 dinar, atau 1 dinar, atau 20 dirham, maka itu diperbolehkan. Nah, adapun kalau yang namanya kemarin sudah kita bahas itu al-muzara'ah, ya, atau dalam bahasa kita syirkah, gampangnya itu syirkah dalam bercocok tanam, maka lain lagi pembahasannya. Dan itu diperbolehkan bagi hasil, bahasa kita, bagi hasil itu diperbolehkan. Tapi tetap itu harus diambil dari semua hasilnya, baru dibagi sesuai dengan presentasi. Tidak boleh bagian saya yang sana, bagian kamu yang sini. Tidak boleh. Ya. Nah, pembahasan kita apa? Sewa menyewa. Jadi dari awal orang ini menyewa lahan untuk ditanami. Maka harus jelas akadnya di awal berapa biaya sewanya. Berapa lama. Ya. Hasil yang didapatkan untung ataupun rugi, maka pihak penyewa menjadi tanggungannya sendiri. Kalau untung alhamdulillah, kalau rugi ya sudah menjadi resikonya. Dan pihak yang memiliki lahan sudah tidak ikut campur, tidak mau tahu untung ruginya. Kalau untung ya rezekinya yang nyewa. Kalau rugi ya itu resikonya yang nyewa. Sedangkan dia mendapatkan uang, mendapatkan imbalan dari persewaan lahan. Ya, dan dia berhak untuk itu. Nah, taib, kemudian ajrul ujara. Ya, ajrul ujara, membayar upah orang-orang yang dipekerjakan. Berarti ini sudah masuk pada pembahasan mempekerjakan orang, bukan menyewakan barang atau lahan. An Ibnu Umar qala, dari Ibnu Umar ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu. Berikanlah pekerja itu upahnya sebelum mengering keringatnya. Sebelum mengering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan pekerja. Apa itu? Membayar upah mereka sebelum keringat mereka mengering. Sebelum keringat mereka mengering. Yang intinya poin utamanya adalah membayar upah sesuai dengan yang telah kita janjikan. Umumnya pekerjaan selesai dibayarkan begitu. Ya kan? Umumnya pekerjaan selesai dibayar, sehingga belum sempat mengering keringatnya, dia nggak sampai nunggu lama, dia sudah berhak mendapatkan bayaran. Nah, kesimpulannya apa? Sesuai dengan kesepakatan. Ya, sehingga bukan berarti kita zalim kalau kita menahan pembayaran upah dalam jangka waktu tertentu yang telah dijanjikan. Misalnya, kalau tukang biasanya kan pekanan, Mbak, ya. Kalau tukang itu mengerjakan dalam waktu yang lama, biasanya kan akhir pekan ya, hari Sabtu gitu ya. Maka kalau kita belum bayari mereka di hari Senin selesai kerja, atau di hari Kamis selesai kerja, wallahu a'lam bishawab, bukan termasuk kedzaliman. Kenapa? Karena kesepakatan yang tidak tertulis dan sudah menjadi uruf, insyaallah ya, sudah menjadi uruf, bayaran itu di hari Sabtu. Ya, bayaran di hari Sabtu. Nah, sehingga hadis ini bisa kita berlakukan kalau sudah hari Sabtu, sudah sore, bahkan sudah mandi, sudah nyiapkan ransel, mau ke terminal nyari bis pulang kampung, masih belum cair. Nah, itu baru zalim. Baru masuk hadis ini. Ya. Karena kalau kita maknai secara zahir, sebelum
mengering keringatnya. Rata-rata tukang habis kerja mandi gitu ya, baru mereka minta bayaran. Ya, nah dari sini maka yang dimaksud sesuai kesepakatan. Kalau kita menyepakati bayarannya kapan? Hari ini. Kapan cairnya? Setelah pekerjaan selesai. Kapan? Nah ini juga bisa masuk dalam sewa menyewa sebenarnya ya. Apa? Kapan saya membayar biaya sewa mobil? Mobil sudah dipakai tapi nggak dibayar. Kecuali memang kesepakatan kalau mobil sudah kembali ke garasi pemilik mobil baru membayar pelunasan. Nah itu baru tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah menunda pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Tapi kalau menyelisih kesepakatan maka masuk dalam hadis ini. Taib. Ditambah lagi ismu man mana'a ajra atau ajral ajir, dosa orang yang tidak membayar upah pekerja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Allah taala, Allah taala berfirman, berarti hadis qudsi. Salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat. Rajulun a'ta bi thumma ghadara. Seseorang yang berjanji kepadaku namun dia mengingkarinya. Wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanah. Dan seseorang yang menjual orang yang merdeka lalu dia memakan harganya, memakan hasilnya. Kalau menjual budak maka tidak mengapa kalau budak itu miliknya. Tapi kalau menjual orang yang merdeka, ya, contohnya siapa? Contohnya Salman Al-Farisi, contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka orang yang merdeka tapi mereka dijual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nabi Yusuf alaihissalam ketika ditemukan di dalam sumur, maka dia diambil kemudian dijual, padahal dia orang yang merdeka. Demikianlah Salman Al-Farisi, anak seorang tokoh dari Majusi, yang dia membawa harta ingin untuk diantar ke kota Madinah, namun ternyata kafilah dagang itu berkhianat, ia pun dijual, hartanya dirampas, maka menjadi musuh Allah di hari kiamat. Dan yang terakhir, wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Seseorang yang mempekerjakan orang lain lalu pekerjaan sudah selesai, sempurna pekerjaannya, lalu dia tidak apa? Membayar upahnya. Naam, wallahu a'lam bishawab. Taib, adzan dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini maka jelaslah menahan upah dari orang yang sudah bekerja dengan sempurna sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan, maka termasuk di antara kezaliman, akan termasuk di antara dosa besar. Karena ancamannya Allah yang akan menjadi apa? Musuhnya. Ya, jadi Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang aku akan menjadi musuhnya di hari kiamat. Salah satunya orang yang mempekerjakan orang lain, kemudian orang lain tersebut sudah menunaikan kewajibannya, namun ternyata tidak dibayar upahnya, ya, tidak dibayar upahnya. Ini adalah dosa besar yang diancam menjadi musuh Allah di hari kiamat. Naam, sehingga masuk juga ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita kaitkan dengan ijarah dengan makna persewaan gitu ya, dengan makna sewa menyewa, termasuk musuh Allah, termasuk kezaliman orang yang sudah menyewa barang, ya, hingga dia menunaikan kebutuhannya
lalu selesai persewaan tidak dibayar biaya sewanya. Ya, tidak dibayar biaya sewanya. Wallahu taala alam shawab. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk pembahasan berikutnya yaitu ma la tajuzul ujratu alaih. Mungkin kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya hal-hal yang tidak boleh untuk dijadikan ujrah. Tidak boleh kita yaitu mempekerjakan orang dalam bidang apa, dalam urusan apa. Insyaallah akan kita bahas pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan tentang al-ijarah, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada seorang wanita yang dia bekerja. Tadi disampaikan freelance. Gitu ya? Freelance. Yang saya pahami freelance itu ya kalau ada proyek kerja dapat upah, kalau enggak. Bagaimana ini? Ya. Lalu normal freelance. Berarti bukan freelance ya? Taib. Berarti bukan freelance. Kita ralat lagi. Jadi ada seorang wanita bekerja dengan pekerjaan normal, yaitu ngantor dan lain sebagainya, dengan upah yang sudah disepakati bersama. Kemudian karena dia hamil, maka dia tidak bisa kerja ngantor, gitu ya, tidak bisa kerja ngantor sama sekali, atau ada pekerjaan tapi dia dari rumah. Taib. Sehingga intinya dia nggak ngantor, kerjanya di rumah. Dengan pekerjaan yang bisa jadi ya waktunya sesuai dengan kondisi, tidak mengikuti waktu kantor jam sekian sampai jam sekian, karena di rumah lebih fleksibel, gitu ya. Lalu bagaimana dengan upah yang diterima? Maka jawabannya sederhana. Apakah hal ini telah disepakati oleh kedua belah pihak? Dalam artian pihak kantor dan pihak karyawan. Kalau pihak kantor merasa tidak ada masalah, karena termasuk mungkin di antara apresiasi yang diberikan kantor, kemudian yang diberikan kantor bagi wanita yang sedang hamil, sehingga dipersilahkan kerja di rumah tanpa adanya aturan jam kerja dengan upah normal. Kalau kantor merasa tidak ada masalah, maka hasil yang didapat, upah yang dapat nggak ada masalah. Atau sebaliknya, mungkin kantor sedikit mempermasalahkan. Misalnya apa? Karena di rumah ya gajinya turun misalkan. Ya sama-sama mengertilah. Dan pihak karyawan, karyawati juga tidak merasa masalah. Ya nggak apa-apa Pak, saya memang sadar diri kok. Karena kondisi seperti ini nggak bisa kerja full, jadi ya saya terima kalau memang ada pemotongan gaji asalkan saya bisa di rumah. Ini tergantung kesepakatan. Al-muslimuna inda syurutihim. Ya, kaum muslimin itu sesuai dengan persyaratan yang mereka sepakati bersama. Jadi kembali kepada kedua belah pihak. Gimana? Kalau mereka semua sama sepakat ridha, nggak ada masalah.
Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang tanyakan? Nggih. Sebentar. Jadi ada punya tanah. Ada orang menyewa. Oh, pembayaran sewa maksudnya. Biaya sewa. Biaya sewanya bentuknya adalah bekerja di lahan yang berbeda dengan upah yang jelas. Oh, jelas, paham. Jadi begini, ya. Saya mau menyewa lahan Anda misalnya gitu ya. Baik. Berapa biayanya? Enggak usah bayar. Tapi kamu kerja di tempat saya nggarap ini. Iya, di tempat yang berbeda. Taib, dalam masalah upah mungkin bentuknya itu adalah pekerjaan gitu ya. Jadi sewa tanah ini saya sewakan ke Anda, upahnya atau biayanya tenaga Anda kerja di saya. Dari situ insya Allah jelas ya, jelas. Meskipun tidak dengan nominal tapi dengan pekerjaan, dan pekerjaannya pun juga jelas kan? Ya kan, pekerjaannya jelas, yaitu nggarap tanah saya di sini dengan pekerjaan yang jelas. Bukan pokoknya ikut saya, nggak gitu kan? Iya, makanya pokoknya ikut saya, entah saya suruh renang di laut, entah jadi pokoknya pekerjaannya jelas gitu ya. Nah sekarang masa waktunya. Taib. Selama kamu menyewa lahan saya, maka kamu terus kemudian waktunya, maksudnya waktunya gini, bekerjanya seperti apa? Bekerja di lahan lain itu. Iya, maksud saya maksudnya begini, berarti pekerjaan itu merawat kebun, ya kan, sampai dari awal sampai masa panen begitu. Selama yang disewa sampai panen. Adapun yang dipekerjakan, nah maksud saya pekerjaan itu berapa lama yang kerja di yang punya lahan? Berarti putus di tengah jalan nggak masalah. Ketika panen selesai saya sudah nggak kerja di tempat Anda, gitu. Taib. Yang saya tanyakan lagi, waktu pekerjaan perharinya itu apakah ada kejelasan? Maksudnya begini, saya ikut kerja Anda itu selama berapa hari dalam sepekan? Artinya begini. Kalau sekiranya nyewa selama katakanlah 4 bulan, 3 bulan, masa tanam sampai panen 3 bulan. Saya nyewa lahan ini 3 bulan. Saya kerjakan dengan tenaga saya atau yang lain. Tapi saya juga berkewajiban bekerja selama 3 bulan di tempat pemilik lahan. Nah, berapa waktu yang diperlukan? Artinya begini, dalam sepekan misalnya pas lagi sakit, bagaimana itu hitungannya? Baik, berarti 3 bulan sampai masa panen ini Anda bekerja di tempat saya selama 3 bulan, gitu ya.
tidak melihat apakah itu satu hari berapa jam, apakah itu sepekan hanya kerja 3-4 hari. 3 bulan itu maksudnya berarti kalau misalnya sepekan 5 hari gitu. Iya, maksud saya kurun waktunya kan 3 bulan. Tetapi dalam waktu 3 bulan ini apakah harus setiap hari kerja, atau apakah ada liburnya, atau ada kesepakatan tertentu? Nah, itu maksud saya, kelazimannya, urufnya yang menjadi kebiasaan masyarakat tiap hari bekerja. Adapun kalau tidak bekerja karena sakit atau ada keperluan, itu dimaklumi. Taib. Wallahu a'lam bishawab, yang saya pahami insya Allah tidak mengapa. Karena insya Allah ada kejelasan. Jelas dalam artian biaya sewa diganti dengan tenaga yang dia keluarkan untuk bekerja di pemilik lahan selama 3 bulan dengan uruf yang berlaku, ya, 3 bulan dengan jenis pekerjaan atau waktu bekerja sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Jamnya ya jam kerjanya di kebun jam berapa itu ngikut pokoknya ya. Nah, insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Ya ada jelas. Ya, artinya jelas itu nilai upahnya apa? Kerja. Ya, nilai upahnya apa? Kerja. Dan kerjanya kan juga jelas. Makanya yang saya titik beratkan, kerjanya jelas enggak? Jelas, ngurusi kebun. Ya, bukan supir, ya kan? Pokoknya ikut saya. Nah, kalau ini enggak jelas. Ikut saya itu ngapain? Ya. Nah, ini enggak jelas, ya. Nah, jadi wallahu a'lam bishawab, kalau pekerjaannya jelas, yaitu berkebun, kemudian waktunya juga jelas, kembali kepada uruf, jam sekian sampai sekian, maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan tadi? Ya. Ya. Langsung itu yang memberikan perusahaan langsung kepada karyawan, ke perusahaan penyedia, ya. Karena penyedia. Taib. Jadi begini, ada perusahaan meminta bantuan kepada pihak penyedia jasa untuk mendatangkan karyawan, gitu kan ya. Kemudian cara pembayaran upahnya dari perusahaan ke penyedia jasa, dari penyedia jasa ke karyawan, begitu. Nah, sekarang kesepakatannya bagaimana antara karyawan dengan penyedia jasa? Karena urusan karyawan kan ke penyedia jasa kan dalam masalah upah, ya enggak? Ya, iya atau tidak? Karyawan dengan penyedia jasa, bukan dengan perusahaan, ya kan? Karyawan dengan penyedia jasa, bagaimana kesepakatan upahnya? Berapa? Nah, kalau antara karyawan dan penyedia jasa sudah sepakat dengan nilai tertentu, maka apapun yang terjadi, akad yang terjadi antara perusahaan dengan penyedia jasa tidak perlu tahu. Tidak perlu tahu. Ya.
Karena apa? Penyedia jasa juga memiliki andil penyediaan karyawan. Dia berhak mendapatkan fee dari menyediakan karyawan. Nah, pihak perusahaan karena merasa ini karyawan dicarikan oleh penyedia jasa, ya dia urusannya sama penyedia jasa. Nah, sekarang yang penting itu antara karyawan dengan penyedia jasa harus ada kesepakatan dan juga pekerjaan. Artinya begini, kerjamu ini A gitu ya, ternyata sampai di perusahaan jadi A dan B, ya dia berhak menolak karena dari pekerjaan ada yang dilanggar. Ya, kemudian upah, saya kerja A, upahnya misalnya 5 juta, pokoknya saya terima 5 juta. Nah, dari mana perusahaan ke penyedia jasa misalnya cairnya 6 juta, cairnya 5 juta 100, 5 juta 200, nggak ada masalah. Yang penting sampai ke karyawan 5 juta. Jadi itu hal yang insya Allah wajar, ya mungkin termasuk di antara bab apa ya, maklar ya, simsar. Ya, jadi dia berhak mendapatkan upah dari layanannya menyediakan jasa karyawan. Insya Allah diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada apa? Bulan pertama kamu nggak digaji, sepakat enggak? Tapi sebulan pertama nggak digaji. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin artinya begini, kalau itu sepakat dan tidak menyelisih kesepakatan, artinya di bulan kedua ternyata hasil atau upah yang diberikan sesuai dengan kesepakatan, nggak ada masalah. Kenapa? Dia bisa ngitung. Bulan pertama nggak digaji, bulan kedua gajinya berapa? 50 juta, ya gelem ae. Lah enggak, artinya kan dia bisa mengkalkulasi bulan kedua gaji saya berapa, sekian, oh ini bisa nutup di bulan pertama, nggak ada masalah, tidak ada masalah selama benar-benar disepakati. Jangan sampai bulan kedua gaji saya berapa per bulannya, 5 juta, 5 juta tak buat 2,5 untuk bulan pertama, oke lah bisa. Tapi di bulan kedua gajinya 2,5 juta, nggak boleh. Paham? Ya. Jadi gaji per bulan berapa? 5 juta. Tapi bulan pertama nggak ada gaji. Oh ya sudah, berarti saya bisa ngirit di bulan kedua ya dengan nilai 2,5 juta lah anggaplah per bulan. Untuk di bulan ketiga baru saya dapat 5 juta per bulan. Kan hitungannya kan gitu. Bulan pertama anggaplah saya ngutang dulu 2,5 juta untuk biaya hidup. Bulan kedua saya dapat 5 juta. Jadi bisa 2,5 di awal bulan pertama dan 2,5 di bulan kedua. Bulan ketiga saya baru dapat 5 juta bersih. Masuklah, misalkan gitu, nggak ada masalah selama ditepati. Kan sesuai dengan persyaratan, kesepakatan. Ya, kalau nggak dibayar sama sekali ya zalim. Tapi ini kan ada pembayaran tapi ditunda di bulan kedua. Yang setiap orang berhak untuk mengambil keputusan, ambil nggak ya, worth it nggak ini ya. Saya nggak dibayar sebulan tapi gajinya bulan kedua dan seterusnya lumayan, ya nggak apa-apa wis, nggak ada masalah, tidak ada masalah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita cukupkan kajian kita di malam hari ini, semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.